Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirunisa Nurul Fitri Al-Zahra. Saya dari MN 21C dengan NIM 202100829. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen strategik. Yang pertama, pengertian manajemen risiko. Pengertian manajemen risiko menurut Bramantio Johan Putro adalah proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor dan mengendalikan penanganan risiko. Menurut Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Manajemen risiko perusahaan. Manajemen menerapkan kebijakan manajemen risiko yang sesuai dan mengambil tindakan antisipasi awal yang diperlukan atas potensi ancaman terhadap gangguan keuangan, serta mengambil tindakan segera untuk mengendalikannya. Resiko-resiko ini berpotensi mengganggu kegiatan perseroan serta kelangsungan bisnis dan dapat menimbulkan kegagalan dalam pencapaian tujuan. Strategi manajemen risiko dibangun dengan analisa secara mendalam atas risiko, kemungkinan areanya, potensi dampaknya, dan mengendalikan agar keputusan selalu diambil dengan mempertimbangkan menghindari risiko, menyiapkan untuk mengurangi efek dari risiko, membatasi risiko pada pihak-pihak tertentu, dan jika tidak menghindarkan dicari penyelesaiannya yang tepat untuk meminimalisir dampaknya. Direksi bersama dengan anggota komite audit internal perseroan konsisten mengevaluasi sistem manajemen risiko perseroan untuk memastikan sistem tersebut mampu mengatasi ancaman perubahan lingkungan dari bisnis dalam tahun 2016. Sampai hasil dari evaluasi ini, sejumlah training diberikan kepada personil yang menangani manajemen risiko sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif. Identifikasi dan evaluasi atas risiko dilakukan oleh tiap departemen direksi, menelaah kebijakan manajemen risiko dari masing-masing departemen. Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan kegiatan manajemen risiko dan memberikan dukungan dan wewenang penuh pada manajemen untuk mengelola risiko yang ada. Dewan juga bertanggung jawab untuk melakukan penilaian secara periodik dan memberikan rekomendasi tentang risiko-risiko bisnis, jenis-jenisnya, dan lingkungan yang ditangani perseroan. Dalam menjalankan kewajiban ini, Dewan Komisaris dibantu oleh direksi. Jenis-jenis risiko yang dijalankan ada 7, yaitu: 1. Risiko kegagalan atau keterlambatan pembayaran pelanggan. Kedua, risiko keterlambatan pengiriman. Ketiga, risiko informasi pekerjaan. Keempat, risiko kompetisi dari negara Asia lainnya. Kelima, risiko keuangan. Risiko sebagai industri padat karya. Dan yang selanjutnya, risiko gangguan bisnis. Adapun kelebihan dan kekurangan dari manajemen risiko yang saya analisis, yang pertama ada dapat meminimalisir kerugian yang berpotensi dialami oleh bisnis. Kedua, memberikan rasa aman kepada bisnis Anda. Ketiga, menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Keempat, meningkatkan kinerja bisnis Anda. Kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari manajemen risikonya yaitu: 1. Kurangnya keahlian analisa dan kurangnya waktu. Kedua, kegagalan melihat secara makro. Ketiga, manajemen risiko belum matang. Yang terakhir, mungkin ada kesimpulan dan saran. Sistem manajemen risiko bekerja dengan secara sistematis dan tepat waktu, mengidentifikasi risiko, mengevaluasi, mengawasi, dan melaporkannya sehingga membantu manajemen untuk mengelola risiko-risiko ini dengan cara membuat strategi dan menghadapi dampaknya menggunakan sumber daya perseroan yang ada secara efektif.
Proses manajemen risiko memberikan antisipasi awal untuk mengurangi dampak risikonya. Adapun jenisnya yaitu keterlambatan pengiriman dan pembayaran. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.